karena begitu besar kasih-Mu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami pribadi kami, sehingga kami sampai saat ini masih ada di dunia ini, Tuhan, penuh dengan damai sukacita. Karena semua datang dari belas kasih-Mu, Tuhan. Kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji-muji nama-Mu, Tuhan, meninggikan nama-Mu, serta mendengarkan firman Tuhan. Semua datang oleh karena kasih-Mu. Kebaikan-kebaikan-Mu terjadi, Tuhan, di tempat ini, di keluarga ini, Tuhan Yesus. Engkau yang senantiasa selalu memakai keluarga ini menjadi saluran bagi kemuliaan nama-Mu, Tuhan Yesus. Dan kami semua di sini, Tuhan, kami datang di tempat ini karena bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami percayakan semua di dalam tangan, di dalam penyertaan dan perlindungan-Mu, Tuhan Yesus. Dan saat ini, sebentar kami akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan penuhi iman kami dengan kebenaran-kebenaran firman, agar setiap firman-Mu yang keluar, yang kami dengar, senantiasa selalu hadir, tinggal dalam hati kami, serta dapat kami wartakan melalui pikiran perbuatan kami dari hari ke hari. Bersabdalah Bapa, kami mendengarkan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Puji Tuhan. Meskipun cuaca memang panas ya, luar biasa, tapi puji Tuhan kita tetap semangat. Biasanya saya kalau panas-panas gini terus pulang ke Belanda. Cuma sayangnya wis gak diakoni gitu ya. Saya bersuka cita ya, sungguh senang berapa hari dapat berkumpul di gereja, terlebih di tempat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kami membawakan firman, saya akan sedikit bercerita tentang kehidupan saya yang dahulunya jauh daripada Tuhan Yesus, ya, dari kehidupan yang mengenal Tuhan Yesus itu sekedarnya. Saya bisa bilang seperti itu kalau dulu masih masa muda saya itu ke gereja itu bisa dibilang wis pokoknya ke gereja, ya kan. Orang-orang banyak seperti itu ya. Pokoknya ke gereja, selesai gereja ketoknya plong, ya kan? Wis sudah selesai terima komuni. Kalau di tempat ini kan sebulan sekali di gereja ya. Terima komuni yang penting sudah ibadah ke gereja. Tapi puji Tuhan ya, dengan bimbingan tuntunan Roh Kudus dari hari ke hari, saya itu dapat lebih menikmati kehidupan itu bersama Tuhan Yesus. Kalau sekarang ke gereja itu saya bilang, bisa dibilang saya sebelum waktu mulai gereja, saya sudah hadir dalam gereja. Kalau dulu memang gereja mulai, ya wes pokoknya saya datang, runduk-runduk di belakang, duduk sudah. Nggak kelihatan, kalau saya kan romo ya, nggak kelihatan romo ini wes penting sudah. Soalnya saya belum menghayati kalau di situ itu kita diundang untuk bersama-sama menikmati undangan Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau sekarang pun saya merasa sukacita ya, meskipun dari rumah saya jaraknya itu kurang lebih 30 menit ke gereja. Jadi saya upayakan mau nggak mau sebelum
10 menit sebelum acara gereja dimulai, saya sudah mengikuti ibadahnya. Jadi memang saya belakangan ini, puji Tuhan, sangat menghormati sekali acara di gereja seperti itu. Dan itu pun saya juga sampaikan kepada keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, seperti itu. Terlebih istri saya. Kalau istri saya, kalau ke gereja, saya mau pokok berangkat, saya disuruh mandi dulu. Oke, sudah selesai mandi. Kalau istri saya masih pakai bedak, terus kondisioner atau apa yang pokoknya bikin muka itu glowing istilahnya. Sekarang kan bilang gitu ya, supaya itu kelihatan bersinar. Oke. Tapi kalau saya bilang udah usah sing aneh-aneh, teman, pakai sing natural, seperti itu, pakai tomat atau untuk masker timun atau apa. Duh, ini papa itu, aku cantik gini kan untuk papa juga. Itu kunci nih. Sudah, nah itu kuncinya. Aku kelihatan indah kan seperti nyeneng no papa kan. Oh, ini loh istrinya Pak Lofi gini. Kondah. Iya, saya diem dah. Kalau ngomongan seperti itu, ya udah. Soalnya saya bisa bilang gini, saya izin dulu tadi. Saya mau menyampaikan hal-hal dalam keluarga saya seperti itu. Jadi intinya gini Bapak Ibu, saya memang mengajarkan dari keluarga saya, tidak melihat keluar dulu, melihat dari dalam dulu, membenahi dari dalam keluarga saya dulu. Anak-anak saya kasih tahu, kalau ke gereja pakai pakaian yang sopan, bukan mewah tapi sopan, seperti itu. Jangan kadang pakai celana yang anak-anak dulu sobek seperti itu ya, terus pakaian rok yang mini atau apa. Saya ngalami ya, terus terang aja, ini ngalami di gereja. Saya ke gereja itu terus ya Bapak Ibu ya, ada orang pun kalau ke gereja karena dia sudah pakai kaos oblong, kadang pakai sandal sepatu, pakai tas, model tas lipat gitu, jalan itu kalau cari tempat duduk itu sudah mulai acara gereja. Lihat kiri kanan mana yang bakal diduduk. Waduh, saya sampai ini gimana ya? Saya pikir sudah telat, tapi kayak dia merasa orang punya, ya, merasa orang punya, jadi enggak, kayak kurang menghargai. Ya, kalau yang hadir itu bukan orang romo, tapi Tuhan Yesus sendiri dalam gereja itu, undangan gitu loh. Saya itu sampai, waduh, ini kapan kalau memang ada kayak surat protes atau apa, bisa ditulis supaya kalau lebih jamnya sudah mulai ditutup aja gerejanya, supaya tidak mengganggu yang lainnya. Istilahnya kalau itu kan mengganggu sekali ya, saya bilang mengganggu sekali. Padahal ngikuti sudah lihat orang sliwer orang itu istilahnya ndak malu-malu, agak merunduk, ndak menteng-teng lihat tempat atau ini ndak seperti itu. Saya bersyukur sekali, puji Tuhan, meskipun saya 2 kali ikut gereja di sini, dari gereja Pak Yuan ya, sama Bu Esti. Itu meskipun saya bilang, meskipun tidak padat penuh, tapi waktunya sangat orang-orang menghargai sekali. Seperti itu saya bukan memuji-muji yang untuk ndak. Memang kenyataannya seperti itu. Jadi kalau saya bilang meskipun sedikit, itu lebih bisa memasukkan firman Tuhan, benar-benar menghayati, daripada yang rame full gimana pun tempatnya. Tapi ya seperti itu, orang-orang kadang kurang menghargai. Kalau saya bilang itu undangan Tuhan. Jangan lihat orangnya,
Kadang orang nggak suka sama yang membawakan firman, jadi terus males. Karena orangnya apa? Melihat orangnya itu sendiri, tidak melihat firmannya. Seperti itu. Jadi kalau saya sendiri, dari keluarga saya suka memang dulu itu istilahnya seneng bersukacita bukan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, suka istilahnya tebar pesona. Kalau dibilang sedikit-sedikit senyum kiri kanan atau apa supaya orang suka kelihatan bukan karena iman tapi dari tebar pesona. Tapi kalau sekarang waduh enggak. Saya sudah enggak lagi. Ya, saya istilahnya nubi kalau untuk tebar pesona. Bukan karena saya merasa dekat sama Tuhan, enggak, karena saya sudah ada gigi. Jadi kalau saya tebar pesona paling orang gila sama saya, Mbak. Iya kan? Itu ada keuntungannya. Makanya saya pikir-pikir, ada keuntungannya. Ya ada. Seperti itu. Jadi sekiranya dari kita supaya bisa benar-benar menerima, menghayati setiap undangan-undangan Tuhan. Saya sekarang masuk lebih ke dalam firman Tuhan. Mungkin bisa dibantu dibaca firman-Nya ya. Sama dari Lukas 14 ya, ayat 17 sampai selesai. Ya, sampai berapa itu? 20 atau? 35. Iya. Enggak, 24 ya. Tolong ya Mas. Lukas 14 ayat 17. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, "Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap." Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Yang lain lagi berkata, "Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang." Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, "Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh." Kemudian hamba itu melaporkan, "Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat." Lalu kata tuan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku." Amin. Amin. Terima kasih Mas. Jadi dari cerita saya tadi nyambung ke firman ini, karena firman ini untuk mengajak kita. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, kadang kita itu kita itu kurang menghargai undangan Tuhan sendiri. Ya, dengan segala alasan. Kalau yang tadi dibilang, saya baru membeli ladang. Ya, membeli ladang, membeli lembu, itu dari kekayaan mereka, usaha-usaha pekerjaan mereka. Juga saya baru kawin. Maaf, saya dimaafkan. Saya baru nikah, baru kawin. Itu antara hubungan rumah tangga yang menjadi alasan untuk tidak bisa hadir dalam perjamuan itu. Ya, apapun
dalam rumah tangga, meskipun yang masih pacaran, kadang tidak bisa hadir karena Sabtunya kemalaman atau apa, minggu paginya ngantuk, itu bisa juga. Karena tidak bisa hadir, mohon dimaafkan. Seperti itu. Jadi di sini ya Tuhan memang mengajak orang-orang yang akhirnya, ini sebetulnya tujuannya firman ini tadinya ke bangsa Israel ya. Cuma ini berlaku untuk kita semua juga, bahwa Tuhan mengharapkan kita itu mendengar ajakan ya, seruan Tuhan untuk kita semakin dekat, untuk kita semakin peka terhadap seruan Tuhan, ajakan Tuhan, undangan. Kalau saya bilang undangan Tuhan itu undangan yang sungguh luar biasa, berbahagia. Mestinya kita berbahagia untuk kita dapat diundang, mendapatkan undangan itu suatu luar biasa. Karena makanan telah tersedia. Makanan kalau di Matius mengadakan pesta perkawinan itu kalau nggak salah. Tapi dalam Lukas itu perjamuan. Itu kita bisa artikan perjamuan dalam gereja itu adalah suatu undangan, bukan untuk mengenyangkan dalam diri kita. Perjamuan itu suatu perkumpulan. Kalau orang dijamu, mari datang semua supaya kita berkumpul dalam satu tempat. Itu kita bisa artikan itu gereja, untuk bersama-sama menikmati apa? Hidangan yang sudah dihidangkan, puji-pujian, ya kan, firman Tuhan, terus menerima tubuh Kristus. Itu undangan yang sungguh luar biasa. Ya, kalau di sini hari Kamis ya, saya tahu persis. Kalau mungkin di gereja sebulan sekali. Itu undangan yang sungguh-sungguh kudus. Kita bisa menerima tubuh Kristus. Itu undangan yang luar biasa. Bukan diartikan bahwa kita hanya datang ke gereja, hanya sekedar untuk bisa datang menyenangkan orang yang mengajak kita, jangan. Maksudnya sudah luar biasa, kayak Pak Yuan saya tahu, ya kan, menyiapkan waktu atau apa, sangat bersuka cita sekali. Bisa menghadirkan orang-orang di gereja, sangat bersuka cita sekali. Semuanya bersuka cita dalam keluarga. Tapi kita jangan hanya untuk menyenangkan hati Pak Yuan, sama Bu Esti. Jangan. Kita lebih fokus datang untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Seperti itu. Nomor satu seperti itu. Karena Tuhan sendiri bilang, meskipun banyak yang datang, yang terakhir tadi, yang sedikit yang tidak menikmati yang 24. Aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Nah itu. Meskipun banyak yang diundang, tidak satu pun yang menikmati jamuan Tuhan. Karena apa? Karena mereka hanya ingin menerima berkat Tuhan. Karena mereka seperti orang 5.000 orang yang dikasih makan itu. 5.000 orang dikasih makan itu ingin selalu ikut Yesus, supaya apa? Dia melihat makanan terus, menerima makanan terus berkat Tuhan, tapi tidak mau percaya sama Tuhan. Begitu juga dalam kita semua. Kita harus menerima tubuh Kristus, kita percaya sungguh-sungguh pada Yesus, otomatis berkat itu melimpah. Itu pasti, percaya. Jadi orang-orang yang datang pada Tuhan dengan hati, dengan iman, sungguh-sungguh dapat menyenangkan, nomor satu dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus, itu sungguh luar biasa.
saya bisa mengambil kesimpulan seperti ini, bisa cerita seperti ini karena dari hari ke hari saya ingin juga semakin dekat. Saya bisa berdiri di sini bukan karena diri saya yang gimana, enggak. Roh Kudus yang bekerja. Amin. Kalau saya sendiri berdiri sini ngomong terus, nggak bisa lancar gini, enggak. Seperti itu. Jadi saya pikir mari kita sama-sama. Saya juga masih banyak belajar untuk mengenal Tuhan Yesus. Saya selalu meminta bimbingan tuntunan Roh Kudus. Seperti itu, apa yang telah diperbuat Tuhan dalam diri saya itu sungguh luar biasa. Dan saya sendiri mau selalu bersyukur pada Tuhan. Dan pada malam kesempatan ini saya bisa berbagi cerita dan juga menyampaikan firman Tuhan. Kiranya semua ini menjadi berkat bagi kita semua, dan kita juga dapat merenungkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, serta melakukannya dari hari ke hari. Terima kasih saudara. Saya untuk berikutnya saya serahkan kembali kepada Mas Yosua. Selamat malam, Tuhan memberkati. Haleluya.